Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiska Dwi Putri dengan NIM 2010 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Faktor Pendorong Tiongkok dalam Ratifikasi Perjanjian Paris. Latar belakang dari penelitian ini yaitu perubahan iklim merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian negara-negara di dunia. Dalam merespon hal tersebut, negara-negara di dunia telah melakukan tindakan ataupun upaya nyata eh, seperti pada tahun 2000, pada tahun 1992 eh, eh, diadakan Earth Summit di Rio de Janeiro, termasuk di salah satunya pesertanya ataupun pihaknya Tiongkok. Nah, salah satu signifikansi dari uh, pertemuan ini yaitu pembentukan UNFCCC yang dimana uh, para pihak di UNFCCC ini rutin mengadakan pertemuan yang menghasilkan signifikansi seperti Protokol Kyoto dan juga Perjanjian Paris. Nah, pada tahun yang sama 1992 sebenarnya Tiongkok telah menganut norma CBDR, namun belum bersedia membuat komitmen apapun pada saat itu. Hal ini dikarenakan pemimpin Tiongkok pada saat itu masih mementingkan kepentingan ekonominya walaupun harus mengorbankan lingkungannya. Pada tahun 2016, Tiongkok meratifikasi Perjanjian Paris. Nah, dengan catatan Tiongkok pada saat itu merupakan negara dengan emisi GHG tertinggi di dunia, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang juga masif. Nah, sektor penunjang ekonomi Tiongkok sekaligus penyumbang emisi terbesarnya yaitu energi listrik berbasis batu bara, manufaktur dan juga industri dan sebagainya. Nah, selanjutnya berdasarkan UNFCCC, Tiongkok juga merupakan bukan merupakan negara aneks satu. Hal ini berarti bahwa Tiongkok tidak memiliki kewajiban untuk membatasi emisinya pada Perjanjian Paris ini. Nah, dengan meratifikasi Perjanjian Paris, maka Tiongkok berkomitmen untuk mengikuti aturan dalam Perjanjian Paris itu sendiri, termasuk di dalamnya mengenai aturan mengurangi emisi GHG dari aktivitas pemakaian energi fosil dan juga menerapkan ekonomi pembangunan berkelanjutan. Nah, selanjutnya menurut Hathaway dalam bukunya Cost of Commitment, suatu negara umumnya meratifikasi perjanjian internasional seperti Arms Control dan juga Trade Agreement itu dikarenakan perjanjian tersebut menawarkan keuntungan timbal balik yang nyata kepada negara anggotanya sebagai imbalan atas komitmen untuk bertindak ataupun tidak bertindak sesuai dengan perjanjian telah diratifikasi. Nah, dalam konteks ratifikasi perjanjian Paris oleh Tiongkok ini, seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa Tiongkok tidak mendapatkan keuntungan nyata, melainkan harus mengorbankan ekonominya yang masih sangat bergantung pada energi berbahan bakar fosil ketika meratifikasi perjanjian Paris. Nah, uh, sehingga faktor pendorong Tiongkok dalam meratifikasi perjanjian Paris menarik untuk diteliti. Nah, rumusan masalahnya yaitu pada tahun 1992 Tiongkok telah mengakui norma CBDR, namun belum mau membuat komitmen konkret akan hal tersebut dan mementingkan pembangunan ekonominya walaupun harus mengorbankan lingkungannya. Namun dengan meratifikasi perjanjian Paris, telah terjadi pergeseran yang signifikan dalam kebijakan luar negeri Tiongkok. Dengan meratifikasi perjanjian Paris tersebut berpotensi mengganggu perekonomian Tiongkok itu sendiri. Nah, sebelumnya dijelaskan bahwa cost of commitment ketika suatu negara meratifikasi perjanjian internasional ada keuntungan timbal balik yang nyata. Namun dalam peratifikasian perjanjian Paris oleh Tiongkok malah Tiongkok berpotensi untuk mengalami kerugian ataupun mengganggu potensi perekonomian Tiongkok itu sendiri dengan membatasi jumlah emisi GHG yang menjadi tumpuan utama perekonomian dengan membatasi pemakaian bahan bakar fosil dan juga membatasi GHG-nya yang menjadi
tumpuan utama perekonomian Tiongkok. Nah, jadi selanjutnya Tiongkok juga merupakan negara anggota Aneks 1 dalam ratifikasi Perjanjian Paris, sehingga Tiongkok tidak memiliki kewajiban khusus untuk membatasi emisinya. Nah, jadi urgensi dari penelitian ini yaitu melihat faktor pendorong Tiongkok dalam ratifikasi Perjanjian Paris. Selanjutnya, pertanyaan penelitian yaitu apa faktor pendorong Tiongkok dalam ratifikasi Perjanjian Paris? Tujuan penelitiannya yaitu menjelaskan faktor pendorong Tiongkok dalam ratifikasi Perjanjian Paris. Manfaat penelitiannya bagi peneliti diharapkan bisa berkontribusi dalam pengembangan studi hukum internasional, terutama untuk memahami faktor pendorong sebuah negara dalam meratifikasi suatu rezim internasional, khususnya rezim lingkungan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan luar negeri, terutama yang berkaitan dengan ratifikasi rezim internasional, khususnya rezim lingkungan. Nah, studi pustakanya menggunakan 5. Yang pertama dari Irem Askar Karafir, in Environmental Foreign Policy as a Soft Power Instrument, Cases of China and India. Kedua, oleh Pasmon Marbun, yang berjudul Kepentingan Indonesia dalam Ratifikasi Perjanjian Paris. Nah, selanjutnya oleh Gao Xiaosheng yang berjudul China's Evolving Image in International Climate Negotiation, dan selanjutnya yang berjudul China's Climate Governance from 2009-2019 Modification Instrument Actors and Geopolitics oleh Sharon Lee, Philip Petberg, dan juga Oscar Weiderberg. Nah, terakhir jurnal oleh Rahmi Deslianti Agni yang berjudul Motivasi Indonesia Meratifikasi Perjanjian Asal Tanpa Batas Asian Agreement on Transboundary Haze Pollution. Nah, selanjutnya kerangka konseptualnya menggunakan Environmental Foreign Policy Analysis yang dikembangkan oleh Jerome Bradfield dan juga Paul G. Harris. Nah, kebijakan luar negeri itu sendiri adalah suatu aktivitas politik dan kebijakan yang dirancang dalam tingkat nasional dan dieksekusi tingkat internasional. Sehingga kebijakan luar negeri itu berada di antara dan juga terkait dengan tingkat aktivitas domestik dan juga internasional. Nah, ada menurut Paul G. Harris dan juga John Bardell ada beberapa pendekatan dalam mengaji kebijakan luar negeri, khususnya kebijakan luar negeri khusus untuk lingkungan. Yang pertama berbasis kekuasaan atau power, yang kedua berbasis interest ataupun kepentingan, dan ketiga berbasis kognitif. Nah, dalam penelitian ini saya memakai pendekatan berbasis kognitif yang akan dikaji dari 3 level, yaitu sistemik, sosial, dan juga uh, kognitif policy making ataupun pembuat kebijakannya itu sendiri. Nah, di sini dijelaskan bahwa uh, ide ataupun norma berpengaruh terhadap suatu pembentukan kebijakan luar negeri, baik di tingkat sistem, sosial, dan juga policy making. Nah, metode penelitian yang digunakan pendekatannya yaitu kualitatif dan juga jenisnya deskriptif. Batasan penelitiannya yaitu di antara tahun 1992 hingga tahun 2016. Selanjutnya, unit analisis yang unit analisisnya yaitu faktor pendorong Tiongkok dalam meratifikasi Perjanjian Paris, dan unit eksplanasinya ratifikasi Perjanjian Paris oleh Tiongkok. Selanjutnya, level analisisnya berada pada level negara. Nah, teknik pengumpulan datanya berupa studi kepustakaan atau library research. Nah, penelitian ini menggunakan data dari berbagai sumber seperti artikel jurnal, laporan resmi, situs web PBB, dan situs web resmi portal berita. Selanjutnya, teknis analisis data. Analisis data ini merupakan tahap di mana peneliti meringkas dan juga menyusun data dengan logis dan sistematis untuk membentuk penjelasan atau objek tertentu. Mengumpulkan data dan informasi terkait faktor-faktor yang mendorong Tiongkok dalam meratifikasi Perjanjian Paris merupakan langkah pertama yang peneliti lakukan. Kedua, yaitu mengelompokkan, menyaring, dan juga menyederhanakan data dari sumber-sumber yang relevan, serta menyajikan data dalam bentuk tulisan yang mudah dipahami. Nah, selanjutnya, terakhir, menganalisis penelitian menggunakan konsep Environmental Foreign Policy analisis oleh Paul G. Harris itu sendiri. Nah, sistematika penulisannya yaitu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 rezim perubahan iklim, dan ketiga
dinamika politik lingkungan Tiongkok, dan keempat analisis faktor pendorong Tiongkok dalam meratifikasi perjanjian Paris, dan kelima penutup. Nah, selanjutnya pada bab 2 ini akan dijelaskan tentang rezim perubahan iklim, termasuk di dalamnya ada perjanjian internasional, protokol ataupun norma-norma yang berhubungan dengan kerangka kerja global terkait perubahan iklim. Nah, yang pertama ada Rio Earth Summit pada tahun 1992, di mana uh, signifikansinya ada pada pembentukan UNFCCC yang selanjutnya mengadakan pertemuan yang disebut dengan Conference of Parties. Yang kedua ada Berlin Monday, yang dimana signifikansinya merupakan uh, pertemuan pertama dari penandatangan UNFCCC. Di sini uh, pada pertemuan ini berusaha mengikat negara-negara aneks satu ataupun anggota OECD untuk lebih berkomitmen terhadap perubahan iklim. Nah, selanjutnya ada protokol Kyoto pada tahun 1997, di mana protokol ini berusaha untuk mengikat negara-negara aneks satu tadi, atau negara maju ataupun negara anggota OECD untuk lebih berkomitmen terhadap terhadap perubahan iklim. Selanjutnya juga ada Clean Development Mechanism, yang di mana ini tuh uh, protokol Kyoto berusaha untuk encourage negara-negara maju untuk investasi terhadap negara-negara berkembang, baik secara finance, teknologi, ataupun uh, akselerasi kapabilitas ataupun kapasitas negara berkembang untuk menghadapi perubahan iklim itu sendiri. Nah, selanjutnya ada Copenhagen Accord. Di sini di perjanjian ini dituntut untuk menghasilkan perjanjian politik yang komprehensif uh, untuk memperkuat respon dunia terhadap perubahan iklim itu sendiri. Nah, uh, selanjutnya ada Cancun Agreement, di mana negara-negara setuju untuk negara-negara maju setuju untuk membantu negara-negara berkembang baik secara finance, teknologi, dan juga peningkatan kapabilitasnya dalam menghadapi dampak dari perubahan iklim itu sendiri. Nah, selanjutnya ada Paris Agreement, di mana di Paris Agreement ini bertujuan untuk membatasi peningkatan suhu dua di, jauh di bawah 2 derajat Celcius, dan juga berusaha untuk me- membatasi kenaikan suhu di atas 1,5 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ada bab 3, ya. Di sini akan dibahas tentang dinamika politik lingkungan Tiongkok. Nah, eh, politik yang pertama ada politik lingkungan domestik Tiongkok. Pada awalnya tahun 1970-an, Tiongkok tidak masih sangat jauh dari yang namanya isu perubahan iklim. Nah, pada tahun 1992 dan juga 2006 tentang tahunnya, pada tahun 1992 Tiongkok mulai um, isu perubahan iklim mulai menjadi isu yang menarik perhatian para pemimpin Tiongkok. Nah, yang salah satunya dengan kebijakan pertamanya tentang perubahan iklim, di mana ada yang namanya White Paper on China's Population, Environmental, and also Development in the 21st Century. Jadi ada kebijakan langsung um, yang langsung ditujukan untuk lingkungan. Dan selanjutnya ada juga dibentuk badan yang secara khusus concern terhadap yang namanya perubahan iklim dan juga perlindungan lingkungan, seperti State Environmental Protection Administration ataupun disingkat dengan SEPA. Nah, selanjutnya pada rentang tahun 2007-2005, perubahan iklim mulai dianggap sebagai isu prioritas nasional Tiongkok.
Nah, salah satunya yaitu dengan adanya dokumen pertama yang yang terkait iklim nasional di Tiongkok dipublis oleh pemerintah Tiongkok itu sendiri. Nah, selanjutnya ada restrukturisasi energi ataupun yang merupakan upaya mitigasi untuk menghadapi ataupun untuk menghadapi si perubahan iklim itu sendiri. Selanjutnya juga State Council eh, perubahan Tiongkok. Yang pertama, eh, pada tentang tahun 92 sampai tentang tahun 97 merupakan awal komitmen internasional Tiongkok yang ditandai dengan ratifikasi UNFCCC. Nah, selanjutnya pada tahun 98 sampai 2008 dari Protokol Kyoto ke Perjanjian Copenhagen. Nah, Tiongkok mulai aktif dalam setiap pertemuan COP dan juga mengadakan negosiasi. Nah, pada tahun selanjutnya, tahun 2008 sampai tahun 2015, signifikansi dari tahun ini yaitu ratifikasi Perjanjian Paris, di mana uh, Tiongkok juga uh, Tiongkok juga menyatakan komitmen untuk mengurangi intensitas karbonnya sebesar 40 sampai 45% pada tahun 2020 dan seterusnya. Tiongkok juga meratifikasi Perjanjian Paris sekaligus mengusulkan beberapa usulan yang juga diterima di Perjanjian Paris yang mencerminkan komitmen Tiongkok terhadap perubahan iklim itu sendiri. Nah, selanjutnya faktor pendorong empat faktor pendorong Tiongkok dalam meratifikasi Perjanjian Paris. Yang pertama dianalisis berdasarkan kognitif systemic based theory. Nah, di sini dijelaskan bahwa uh, ide-ide sistem berpengaruh terhadap identitas suatu negara dalam menghadapi suatu isu ataupun sebaliknya. Nah, dan norma sistemik itu sendiri salah satunya bisa berasal dari uh, komunitas-komunitas seperti komunitas epistemik. Nah, dalam komunitas epistemik itu sendiri, uh, komunitas epistemik itu sendiri merupakan komunitas yang di dalamnya terdapat para ahli dari berbagai bidang studi yang fokus dan juga memiliki filosofi yang sama. Jadi pendapat ataupun nasihat ya yang dikeluarkan dari para ahli ini berdasarkan bukti empiris dan juga bisa dijadikan sebagai acuan bagi para uh, pemegang kebijakan, pembuat kebijakan seperti itu. Dan juga si para ahli dalam komunitas epistemik ini sendiri juga membantu pemerintah untuk memahami suatu isu dalam hal ini yaitu isu perubahan iklim dan juga menyediakan opsi kebijakan yang bisa diambil dalam menghadapi isu ini. Nah, uh, dalam konteks ini pengaruh komunitas epistemik sebagai faktor pendorong Tiongkok dalam meratifikasi Perjanjian Paris. Di sini komunitas epistemik yang dimaksud adalah IPCC, International Panel on Climate Change, di mana setelah didirikannya lembaga ini sampai tahun 2015 telah menghasilkan 5 laporan terkait perubahan asesmen terhadap perubahan iklim yang mana bisa dijadikan sebagai acuan oleh negara-negara dunia termasuk Tiongkok dalam memutuskan ataupun dalam merumuskan kebijakan. Nah, uh,
dalam mendorong IPCC dalam mendorong Tiongkok meratifikasi Perjanjian Paris ini sendiri bisa dilihat pada eh, laporannya yang berjudul Climate Change 2013, The Physical Science Basic oleh Working Group One. Nah, di mana lapor ini khusus membahas beberapa poin yaitu pengaruh manusia terhadap iklim, pengamatan terhadap perubahan iklim, pemahaman akan sistem model iklim dan seterusnya. Dalam merespon laporan ini, pemerintah Tiongkok bersama Amerika Serikat berupaya untuk meningkatkan upaya mereka terhadap perubahan iklim. Nah, mereka melakukan joint statement tentang perubahan iklim. Nah, negara ini juga berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi energi terbarukan dan juga meningkatkan pemantauan emisi GHG. Selanjutnya juga Tiongkok, nah, pengaruh IPCC terhadap Tiongkok dalam ratifikasi Perjanjian Paris, terutama dalam laporan AR5 yang tadi saya sebutkan, telah memberikan dasar ilmiah yang mendesak bagi perlunya batasan emisi global itu sendiri. Tiongkok sebelumnya enggan untuk berkomitmen pada target penurunan emisi yang mengikat, akhirnya menyetujui untuk meratifikasi Perjanjian Paris setelah memahami bahwa tindakan global yang terkoordinasi diperlukan untuk mencegah dampak terburuk dari perubahan iklim itu sendiri. Selain itu, laporan IPCC juga membantu meyakinkan para pembuat kebijakan Tiongkok bahwa transisi ke ekonomi rendah karbon dapat membawa manfaat ekonomi jangka panjang. Nah, selanjutnya komitmen Tiongkok untuk menurunkan emisi tercermin juga dalam uh, NDC-nya yang diajukan dalam kerangka Perjanjian Paris. Tiongkok berjanji untuk mencapai puncak emisi CO2 pada tahun 2030 dan juga berusaha keras untuk mencapai netralitas karbon sebelum tahun 2060. Pengumuman ini disambut baik oleh komunitas internasional dan juga dianggap sebagai langkah besar menuju pencapaian tujuan Perjanjian Paris itu sendiri. Nah, dengan meratifikasi Perjanjian Paris, Tiongkok menunjukkan komitmen yang kuat terhadap aksi iklim yang didorong oleh bukti ilmiah yang disediakan oleh IPCC. Ini juga mencerminkan perubahan dalam kebijakan domestik Tiongkok yang semakin mengintegrasikan aspek keberlanjutan dan juga mitigasi perubahan iklim ke dalam rencana pembangunan nasional Tiongkok sendiri. Sebagai hasilnya, Tiongkok kini berada di garis depan dalam inovasi teknologi hijau dan juga investasi dalam energi terbarukan dan menjadikan Tiongkok sebagai pemimpin global dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Nah, selanjutnya pada pembahasan kedua yaitu berdasarkan uh, pada tingkat sosial. Nah, uh, pada berdasarkan pendekatan ini, uh, teori ini berfokus pada ide atau nilai yang dipercaya dalam masyarakat secara luas memainkan peran yang penting dalam proses tawar-menawar kelompok masyarakat dan hasil dari proses tersebut yang kemudian diadopsi oleh negara. Nah, salah satu dampak dari ide-ide dalam masyarakat terhadap kebijakan luar negeri ini adalah ideologi Tiongkok. Nah, eh, selanjutnya yaitu eh, pengaruh ideologi, nilai budaya, keyakinan, dan juga pengetahuan ilmiah masyarakat Tiongkok terhadap kebijakan luar negeri perubahan iklim Tiongkok. Nah, di sini ideologi merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi sikap individu terhadap perubahan iklim. Ideologi ekonomi khususnya memiliki pengaruh kuat terhadap perubahan iklim, terhadap sikap perubahan iklim. Dengan nilai kiri yang menerima fakta perubahan iklim dan dampaknya, sementara perspektif kanan cenderung skeptis terhadap pernyataan perubahan iklim. Nah, dalam kasus Tiongkok ini sendiri, ideologi nasionalisme ekonomi yang diadopsi antara elemen ideologi kiri dan juga kanan. Meskipun Tiongkok sering dikaitkan dengan ideologi sayap kiri, terutama dalam peran besar pemerintah dalam ekonomi dan kedaulatan nasional, kebijakan iklim Tiongkok, kebijakan luar negeri Tiongkok juga mengadopsi elemen pasar bebas dan juga integrasi integrasi global yang lebih sering dikaitkan dengan sayap kanan.
Nah, Tiongkok juga mendefinisikan ulang kebijakan luar negerinya untuk mengakomodir nasionalisme ekonomi yang berfokus pada mendapatkan manfaat ekonomi internasional dan juga meningkatkan citra di dunia internasional. Nah, keterlibatan aktif dalam rezim internasional seperti UNFCCC memungkinkan Tiongkok untuk berpartisipasi dalam pasar global untuk teknologi bersih dan juga sertifikat emisi sekaligus mempertahankan kontrol ketat atas kebijakan domestik untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Dengan demikian, kebijakan luar negeri Tiongkok mencerminkan upaya strategis untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi nasional, kedaulatan dan juga keterlibatan dalam isu global. Nah, eh, kebijakan luar negeri Tiongkok ini dalam bidang iklim tidak hanya bertujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim, namun juga untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan citra internasional, dan memanfaatkan teknologi hijau. Nah, selanjutnya secara keseluruhan ideologi nasionalisme ekonomi telah memungkinkan Tiongkok untuk berperan, memainkan peran signifikan dalam rezim iklim global, sambil tetap menjaga kedaulatan dan juga mencapai tujuan pembangunan ekonominya. Nah, pengaruh ideologi ekonomi ini terlihat jelas dalam cara Tiongkok merancang dan juga mengimplementasikan kebijakan iklim luar negeri, menjadikannya sebagai salah satu aktor kunci dalam upaya mitigasi perubahan iklim di tingkat global, termasuk salah satunya ketika Tiongkok meratifikasi perjanjian Paris itu sendiri. Nah, selanjutnya pada kognitif cognitive based policy making theory, di sini dijelaskan bahwa peran ide atau gagasan dalam membentuk ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh ilmuwan dan pembuat kebijakan dalam membentuk kebijakan luar negeri terkait lingkungan. Nah, keputusan pada tingkat nasional dipengaruhi oleh identifikasi yang kuat terhadap ilmu pengetahuan dan juga teknologi, serta penelitian ilmiah berkaitan erat dengan perspektif suatu negara. Nah, kelompok masyarakat dan juga LSM memainkan peran penting dalam membentuk orientasi kognitif pembuat kebijakan lingkungan dengan meningkatkan kesadaran publik terhadap isu lingkungan dan juga mempengaruhi kebijakan melalui aktivitas dan advokasi mereka. Nah, dalam penelitian ini, ratifikasi perjanjian Paris didorong oleh peran ide dan gagasan para ahli serta kelompok sosial masyarakat dalam mempengaruhi keputusan para pembuat kebijakan. Nah, selanjutnya ada pengaruh para pengaruh ide dan gagasan ahli terhadap pembuat kebijakan sebagai faktor pendorong Tiongkok dalam meratifikasi perjanjian Paris. Nah, di sini dijelaskan peneliti menemukan bahwa para ahli memainkan peran yang penting dalam membuat kebijakan iklim luar negeri Tiongkok dengan menyediakan serangkaian ilmu pengetahuan dan juga ilmu politik sebagai dasar untuk negosiasi dengan aktor-aktor politik iklim global. Nah, di tingkat nasional, para ahli juga berusaha untuk menetapkan target dan mengembangkan kerangka kebijakan untuk mitigasi dan juga adaptasi. Nah, selanjutnya juga para pembuat kebijakan lokal Tiongkok pada umumnya memiliki kapasitas dan juga keahlian yang kurang dalam menangani perubahan iklim, sehingga para ahli tidak hanya terlibat dalam merumuskan rencana terkait pengembangan rendah karbon, namun juga menjalankan program kebijakan tersebut, sehingga peran para ahli dalam untuk serta mendorong kebijakan luar negeri Tiongkok, lingkungan Tiongkok, khususnya dalam bidang perubahan iklim itu sangat besar. Nah, sejak tahun 2000-an, organisasi spesialis dalam skala kecil dibentuk di Beijing sebagai ahli dengan agenda membentuk perspektif kebijakan di antara kementerian-kementerian Tiongkok. Nah, para ahli ini secara rutin melakukan pertemuan untuk memberi nasihat ilmiah terhadap sebuah keputusan kebijakan di kementerian-kementerian tertentu atau dalam isu lintas sektoral. Organisasi ini terbagi menjadi 5 kategori, yaitu Badan Penasihat Tingkat Tinggi untuk Pemimpin Politik Utama, lembaga penelitian di bawah State Council, pusat penelitiannya terkait dengan kementerian, universitas, dan juga LSM penelitian. Nah, kategori pertama ini dari organisasi ahli yang berpengaruh dalam pembentukan kebijakan iklim nasional di Tiongkok, yaitu Badan Penasihat Tingkat Tinggi yang melayani para pengambil keputusan utama negara tersebut seperti China Council for International Cooperation on Environmental and Development yang didirikan pada tahun 1992. Badan ini telah memainkan peran penting dalam menyediakan
penelitian kebijakan yang mendorong pergeseran Tiongkok menuju pembangunan berkelanjutan. Selain itu, lembaga seperti National Expert Committee on Climate Change yang berisikan para ahli dalam bidang ilmu alam dan sosial. Para ahli ini juga memiliki akses langsung ke pejabat tingkat tinggi dan juga pemimpin politik di Tiongkok. Nah, kategori kedua itu ada lembaga di bawah State Council seperti Chinese Academy of Social Sciences dan juga Chinese Academy of Sciences yang telah memberikan dukungan signifikan pada pembuat kebijakan Tiongkok dalam ilmu dasar, strategi, dan kebijakan mitigasi iklim sejak tahun 1990-an. Selain itu juga ada lembaga Development Research Center yang juga memberikan rekomendasi kebijakan dan untuk memfasilitasi pembangunan dan ekonomi rendah karbon sejak akhir tahun 2000-an. Nah, kategori ketiga ini ada lembaga penelitian yang terkait dengan departemen ataupun kementerian seperti Energy Research Institute dan National Center for Climate Change Strategy dan juga International Cooperation. Nah, perannya sangat penting dalam kebijakan iklim nasional Tiongkok, terutama hal dalam mitigasi iklim nasional. Sebenarnya ada juga National Climate Center yang merupakan lembaga penelitian semi resmi terkemuka yang berfokus pada penelitian ilmiah dasar tentang perubahan iklim. Nah, kategori keempat ini mencakup beberapa universitas di Tiongkok seperti Universitas Tsinghua, Renmin University, dan juga Peking University. Nah, terakhir ada lembaga penelitian non-pemerintah ataupun LSM yang seringkali tidak memiliki peran yang signifikan dikarenakan sistem politik otoriter di Tiongkok, namun tetap berkontribusi dalam penelitian kebijakan di belakang layar. Contohnya seperti Energy Foundation China dan juga World Resource Institute yang berbasis di Amerika Serikat yang mendanai dan juga memberi dukungan profesional bagi lembaga penelitian domestik Tiongkok. Nah, selanjutnya pada tahun 2019, rentang tahun-tahun 2019, rentang tahun 2009 dan 2014, pemerintah Tiongkok itu telah mengumumkan target pengurangan emisi CO2 nasionalnya yang bersifat relatif dan juga absolutnya. Nah, Tiongkok di bawah State Council menetapkan target ambisius pengurangan emisi karbon yaitu opsi yang paling kata sekitar 40-45% untuk tahun 2020 dari perkiraan para ahli. Nah, selanjutnya lembaga-lembaga penelitian terbuka di Tiongkok seperti Development Research Center yang di bawah State Council Energy Research Institute, Chinese Academy, dan lainnya tergabung dalam proyek yang ditugaskan oleh pemerintah Tiongkok di bawah State Council dan juga NDRC yang didukung secara finansial oleh SM International seperti Foundation of China. Nah, rentang tahun 2012 dan rentang tahun 2013, pemimpin politik Tiongkok mengadopsi rekomendasi untuk mencapai puncak emisi karbon pada tahun 2030. Nah, pembuat kebijakan ini menunjukkan bahwa kebijakan Tiongkok ingin menunjukkan bahwa Tiongkok sedang membuat kemajuan. Nah, sejak tahun 2010 Tiongkok menjadi ekonomi terbesar kedua setelah Amerika. Nah, oleh karena G2 mendapat perhatian dan juga mainkan peran penting dalam menjelang konferensi perubahan iklim Paris 2015, sehingga Tiongkok harus mengusulkan yang lebih ketat dan juga menunjukkan kemauan politiknya. Nah, sehingga Tiongkok harus juga menetapkan kebijakan yang dapat dilaksanakan dan dapat dicapai selain dari citranya yang harus tetap dicapai. Nah, menurut para ahli dalam pertemuan tertutup, para ahli dan pejabat sepakat bahwa waktu puncak CO2 Tiongkok diprediksi harus berada dalam area yang aman. Oleh karena itu, tahun 2030 merupakan waktu yang aman sebagai target puncak emisi CO2 Tiongkok. Nah, keputusan pembuat kebijakan Tiongkok dalam menetapkan target pengurangan emisi CO2-nya itu merupakan hasil pertimbangan dari para ahli yang ditugaskan dalam proyek-proyek tadi. Nah, salah satu yang berpengaruh dalam kebijakan Tiongkok dalam menetapkan target pengurangan emisi CO2 adalah He Jiankun. He Jiankun ini merupakan akademisi ya di bidang kebijakan energi dan lingkungan dari Universitas Tsinghua yang dan juga memainkan peran penting dalam meyakinkan para pembuat kebijakan untuk memilih tahun 2030 sebagai tahun puncak emisi CO2 melalui publikasi dan juga presentasi mereka dalam sesi tertutup dengan pejabat tingkat tinggi Tiongkok. Nah, pada tahun 2014, para pemimpin nasional Tiongkok ini mengumumkan puncak emisi karbonnya. Pengumuman ini merupakan bagian dari pengumuman bersama Amerika Serikat.
Hal ini menandai komitmen resmi Tiongkok untuk mencapai puncak emisi karbonnya. Nah, pengumuman ini juga merupakan usaha lebih luas untuk mengatasi perubahan iklim dan juga dimaksudkan untuk mengenalkan dasar tindakan iklim yang lebih ambisius oleh kedua negara tersebut. Nah, selanjutnya bisa dilihat bahwa pengumuman tersebut juga merupakan bentuk komitmen Tiongkok pada tindakan-tindakan iklim yang signifikan, yang merupakan hal penting dalam momentum global menuju konferensi iklim Paris COP21 pada Desember 2015. Nah, kemudian pada September 2016, Presiden Xi Jinping setelah rangkaian keputusan dan juga pengumuman sebelumnya meratifikasi Perjanjian Paris. Nah, selanjutnya penutup kesimpulannya yaitu faktor penurunan Tiongkok dalam ratifikasi Perjanjian Paris adalah gagasan ide dan juga norma yang ada di tingkat sistem, sosial, dan juga pembuat kebijakan. Pada tingkat sistem, ratifikasi Perjanjian Paris didorong oleh gagasan ide atau norma sistemik seperti komunitas epistemik yang di dalamnya meliputi IPCC. Soalnya pada tingkat sosial, kebijakan Tiongkok untuk meratifikasi Perjanjian Paris didorong oleh ideologi nasionalisme ekonomi yang diadopsi oleh pemerintah Tiongkok. Nah, selanjutnya pada tingkat pembuat kebijakan, ratifikasi Perjanjian Paris oleh Tiongkok didorong oleh para ahli dari berbagai bidang seperti He Jiankun dan rekan-rekannya dari Universitas Tsinghua atau apapun yang disebut sebagai para akademisi. Nah, selanjutnya saran penelitian ini masih banyak penelitian ini masih banyak yang harus diperbaiki dan juga untuk penelitian selanjutnya harus memperdalam konsep dengan mengeksplorasi peran ide, gagasan, dan norma dalam proses ratifikasi perjanjian Paris ini, baik di tingkat sistemik, sosial, maupun pembuat kebijakan. Selanjutnya, pengumpulan data empiris yang lebih banyak dan beragam sangat diperlukan, seperti melakukan metode wawancara mendalam dengan aktor yang terlibat sangat dianjurkan. Aktornya itu bisa seperti komunitas epistemik, epistemik lainnya selain IPCC, akademisi, serta di NGO ataupun environmental non-governmental organization terkait. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.